Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Cinta Universal. Dunia kau kejar, belum tentu dapat. Dapat pun belum tentu puas. Tapi akhirat kau kejar, sudah pasti dapat. Sudah dapat, pasti puas. Carilah dunia ini melalui akhirat. Ada pertanyaan, akhirat itu ada di mana? Sebelum kita masuk ke pembahasan, agar video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar banyak orang yang mendapatkan kebaikan dari video ini. Bisa juga tulis di kolom komentar bila Anda ada masukan yang lebih baik atau ada pertanyaan. Sebelum kita melanjutkan mengenai pertanyaan akhirat ada di mana, kita harus memulainya dari awal. Langkah kehidupan yang kita harus lakukan dengan berdoa, berzikir kepada Tuhan, dan cari hakikatnya. Dalam perjalanan hidup, ada pelajaran sama seperti air. Bila di dalam wadah terus-menerus akan keruh. Tapi kalau air mengalir akan jernih. Bila kita mencari dunia di dunia, kita akan berharap sama makhluk. Bisa terjadi meminta terhadap makhluk, hutang, riba, dan lain-lain. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku hanya menyembahmu dan meminta pertolongan kepadamu. Cara-cara mendapatkan hakikat ketuhanan Sang Pencipta alam dengan tingkatan pelajaran syariat melalui ajaran agama, tarekat, dengan zikir atau meditasi atau zikir napas, akhirnya kita menemukan suatu perjalanan kepada hakikat ketuhanan sebelum mendapatkan makrifatullah. Zikir tertinggi adalah dengan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Untuk dapat membersihkan ruhmu dengan kalbunya. Banyak metode atau cara-cara melakukan hakikat ketuhanan ini. Bisa dengan cara ilmu tasawuf yang dilakukan oleh para sufi, atau dengan meditasi, atau dengan mencari guru mursyid dan lain-lain. Untuk mengenal Tuhanmu, maka kenalilah dirimu. Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, kenapa rambut bisa bertumbuh, kuku tumbuh, jari ada 5, kenapa tidak 6 jarinya atau 2? Kenapa Allah menciptakan usus, ginjal, paru-paru dalam tubuh manusia? Begitu rumitnya, tidak mudah sepertinya. Berarti ada maksud dan tujuannya. Bila kita meraih ketenangan, maka dunia dalam genggaman. Dalam surat Al-Fajr, surat ke-89, ayat 27-30, Tuhan berfirman, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhoi. Lalu masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi, kalau kita tidak tenang, berarti kita tidak bersama Tuhan dan tidak masuk ke dalam golongan hambanya. Disinilah salah satu jawaban akhirat di mana, yaitu hakikat jiwa yang tenang bersama Tuhan. Dan ruh yang fitrah seperti bayi dan tidak memerlukan pergi ke tempat hiburan untuk mencari ketenangan. Kehidupan hanya sementara. Carilah jalan kembali kepada Tuhanmu. Belajarlah mati sebelum mati. Berzikirlah dengan meniadakan yang ada dan mematikan yang hidup.
Fitrahkan hati dan ruhmu, seperti awal kita dihidupkan dengan ruh dalam keadaan suci, bayi. Jangan sampai kita pulang dengan ruh dalam keadaan yang tidak suci. Sama halnya kita tidak terima bila barang yang sudah kita pinjamkan ke orang lain lalu kembali dalam keadaan rusak. Kehidupan yang fana ini hanya sementara. Perbaikilah ruhmu setiap saat tanpa nafsu, tanpa rasa aku, rasa suci, dan rasa puji. Berkasih sayanglah kepada semua makhluk ciptaan Tuhan, seperti manusia, hewan, tumbuhan, tanpa berharap kepada makhluk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.